Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini gue pengen ngomongin satu buah lensa yang umurnya sudah lebih tua daripada gue, yaitu lensa ini, Helios 442. Helios 442 ini adalah satu buah lensa tua atau lensa vintage bahasa kerennya. Dan karena lensa ini sudah berumur 48 tahun, di era itu belum ada nih yang namanya autofocus. So safe to say kalau lensa ini jatuhnya adalah lensa manual. Anyway, kenapa di tanggal segini gue bikin video ngomongin lensa tua lagi? Jawabannya simple, karena kalau misalkan lo pengen tahu segala sesuatu tentang virus dan segala macamnya, lo bisa ngecek Twitter atau media lain. In this media, kalau misalkan emang lo lagi pengen mencari paparan hal-hal lain, semisal informasi tentang lensa tua, dan ya, welcome. I want you to release a bit of your stress dengan cara nonton video ini. Hope it helps. Helios 442 ini focal length-nya 58 mm dengan aperture atau bukaan 2 atau f2.0. Emang namanya agak sedikit bikin rancu ya, ngasih kesan bahwa oh ini 44 mm, tapi bukan seperti itu. Dan kenapa penamaannya Helios 442 tapi bukaannya 58? Sayangnya gue tidak punya info tentang yang itu. Tapi ada info tentang lensa ini dari sisi sejarahnya. Sejarah Helios 442 yang gue tahu, tadinya lensa ini adalah kopian dari lensa Carl Zeiss Jena Biotar 58 mm f2.0. Dan diproduksi oleh Rusia di berbagai pabrik. Kalau nggak salah yang punya gue ini adalah nama pabriknya KMZ. Fisik lensa ini sendiri full metal dan terdiri dari beberapa bagian. Ada diaphragm atau aperture setting ring, aperture ring, focus ring, dan lensa mountnya M42 alias mountingnya ini sendiri adalah lensa yang diputar. Satu hal yang menarik adalah lensa ini punya settingan aperture untuk menutup maksimal ada di berapa. Kayak saat ini, gue lagi menutup maksimal di 5.6. Tapi bisa F-nya lo biarin terus mengalir ketutup sampai ada di 16. Setelah lo mengatur tutupan maksimal dari lensa ini, baru lo akan mengatur bukaannya sendiri dengan ring yang ada di bagian bawahnya atau setting ringnya. Semakin ke kiri dia akan semakin terbuka aperture-nya, sementara semakin ke kanan aperture-nya akan semakin tertutup. Dan ya, gue akan akuin kalau ini adalah keunikan tersendiri yang dimiliki sama Helios. Helios 442 yang punya gue ini nggak sempurna. Lo bisa ngelihat dari lensanya sudah basah di bagian aperture dan fisiknya juga tidak mulus. Tapi gue bisa bilang menarik karena tulisan-tulisannya masih terbaca dengan jelas dan berfungsi dengan cukup baik. Helios 442 sendiri sekarang dikenal dengan harganya yang murah, 600 ribuan sampai 1 jutaan tergantung kondisi dan tergantung lo dapet di penjual yang sebelah mana. Dan satu lagi dikenal dengan karakter bokehnya yang sangat unik, yaitu swirly bokeh. Karakter swirly bokeh ini sendiri adalah karakter bokeh yang terlihat seperti memutar. Dan karakter bokeh muter ini akan terasa kalau misalkan area backgroundnya itu punya tekstur, semisal pohon, rumput, atau mungkin lampu-lampu bohlam yang agak banyak. Apakah selain hal-hal itu bisa mendapatkan swirly bokeh? Tentu bisa, tapi kondisi tekstur bagian belakang membuat lebih mudah untuk kita mendapatkan swirly bokeh. Oh iya, catatannya untuk swirly bokeh ini sendiri berdasarkan info dari yang jual dan juga berdasarkan hasil pengalaman gue, itu akan terlihat dengan maksimal kalau bukaannya paling lebar yaitu f2.0. Untuk bentuk bokehnya sendiri semakin ditutup lo akan melihat kalau bentuknya semakin heksagonal dan emang ini adalah salah satu karakter dari lensa vintage, yaitu bentuk bokehnya yang emang unik dan tidak hanya smooth, blur, dan bubbly. Karakter ketajaman dari Helios 442 yang gue pegang ini hitungannya lumayan tajam dan akan semakin bertambah ketajamannya kalau kita tutup let's say ke f4 atau f5.6.
Untuk penggunaan video, lensa ini menyenangkan banget kalau dipakai untuk mengambil B-roll satu buah produk. Kenapa bukan A-roll? Karena lensa manual. Jadi emang kalau misalkan lo udah setting begini pun, tiba-tiba lo geser kiri kanan, atau depan belakang, beda cerita. Akhirnya gambar lo ngeblur. That's why gue eksklusif menggunakan lensa ini untuk B-roll untuk saat ini. Aperture-nya sendiri ini nggak ngeklik, jadi untuk perubahan aperture dari bukaan paling besar ke paling kecil itu bisa lebih smooth kalau memang lo memerlukannya. Dan buat lo yang menggunakan kamera zaman sekarang yang sudah lengkap dengan fitur focus picking, tentu jatuhnya lumayan gampang untuk mendapatkan gambar yang fokus, clear, clean, and sharp. Untuk masalah stabilisasi, namanya juga lensa jadul, jadi lensa ini nggak ada stabilisasi apapun di dalam lensanya. Pertanyaannya sekarang adalah, Vic, gimana kalau kamera gue tidak ada yang namanya IBIS atau In-Body Image Stabilization? So far, kalau misalkan emang lo berhati-hati, bisa kok tetap mendapatkan footage yang halus. Dan sebenarnya beberapa bagian yang shaky, kalau emang misalkan lo tahu cara pakainya dan juga tidak over shaky, it actually okay. Karena emang menambah sedikit tekstur atau keseruan sama shot gambar lo. Kalau emang itu hasil yang lo perlukan. Catatannya di situ. Kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa sih Vic tahun 2020 lo masih pakai lensa vintage yang udah tua dan bentuknya juga udah tidak semenarik itu, makanya ribet pula. Jawabannya adalah karakter gambar. Plain and simple, karakter gambar. Karakter gambar yang dimiliki sama lensa-lensa tua pada umumnya itu emang punya karakter tersendiri yang menurut gue unik. Secara kontras, tidak punchy seperti lensa zaman sekarang. Secara ketajaman juga tidak setajam lensa-lensa zaman now. Tapi out of cam, gue bisa bilang gambar yang kita dapetin itu cenderung lebih punya karakter yang unik, seperti yang tadi gue bilang. Satu hal yang harus dicatat adalah memang tidak ada yang namanya lensa vintage yang sempurna, baik secara fisik ataupun juga secara hasil. Tapi yang pasti emang walaupun dengan segala kondisi yang tidak sempurna, balik lagi ujungnya di situ adalah gue jadi bisa memperbaiki teknik-teknik pengambilan gambar gue di saat emang merekam satu buah video. Anyway, kalau ditanya apakah Vic lo senang dengan pembelian lo untuk si lensa Helios 442 ini? Ya, gue udah punya lensa ini mungkin hampir 2 tahun karena emang gue beli udah selama itu. Dan bolak-balik on and off lensa ini, kadang gue simpen doang di atas, kadang juga lumayan sering gue pakai. Tergantung gue lagi pengen mendapatkan gambar atau moodnya lagi gimana. Lagi buru-buru atau gue lagi bisa punya waktu untuk bikin video agak sedikit lebih anteng. Kalau ada waktu lebih anteng, biasanya lensa ini yang akhirnya gue pakai. Karena emang gue tertarik sama gambar yang dimiliki sama lensa ini. Masuk ke color science-nya Canon, kayaknya berjalan dengan smooth. Seenggaknya itu yang gue rasain so far menggunakan perpaduan si Helios 442 dengan kamera-kamera yang pernah gue punya. Bahkan gue sempat pakai di Sony dan juga menurut gue hasil pewarnaannya hitungannya bisa menarik. So basically, this is such a good purchase dan gue beli di harga waktu itu kalau nggak salah 800.000. So I'm pretty happy karena nggak nyampe sejuta. Dan kalau misalkan emang lo pengen tahu gue belinya di mana, gue beli di salah seorang seller di Bukalapak. Nama tokonya adalah Ndul Lens. Ya, Ndul Lens. N-D-O-E-L Lens. Gue akan taruh link tokonya di bawah, which might be an affiliate link. Jadi kalau lo beli pakai link itu, gue bakal dapat sedikit komisi tanpa ada biaya apapun ke lo atau biaya apapun ke yang jual. Jadi silakan cek linknya di sana. Atau kalaupun misalnya lo pengen mencoba melihat beberapa lensa-lensa vintage yang lain, gue juga akan naruh beberapa link pembelian atau link toko di kolom deskripsi yang gue tahu, kayak Blink Jadul, terus juga ada toko Master Lensa, dan satu lagi JLS Kamera. Itu beberapa toko yang sering gue perhatiin dan gue liatin gitu barangnya. Oh, kayaknya ini menarik gitu. And so on. Apakah perjalanan gue dengan lensa manual berhenti di Helios, atau gue tetap masih mau mencoba mencari Super Takumar 50mm f1.4 atau mungkin Nikon 24mm f2 dengan mounting AIS? I don't know. We will see about that. Tapi yang pasti kalau misalkan ternyata lo menikmati video ini dan juga jadi penasaran atau emang selama ini lagi mengincar on and off pengen tahu tentang si Helios 442, please do
tulis di kolom komentar. Dan kalau video ini membantu lo in a way untuk membeli satu buah lensa, atau mungkin ya nambah-nambah pengetahuan aja, please do hit like. Kalau nggak suka boleh klik dislike 2 kali, I don't mind. Dan jangan lupa hit that subscribe button, turn on notification. I guess for now that was it. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.